Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel bab 16 ayat 1 sampai 15 dilanjutkan dengan ayat 60 sampai 63. Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji. Katakanlah, beginilah sabda Tuhan Allah kepada Yerusalem, engkau berasal dan lahir dari tanah Kanaan. Ayahmu orang Amori, ibumu orang Het. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusarmu tidak dipotong. Engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih, juga tidak digosok dengan garam atau dibendung dengan kain lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu, tak seorang pun melakukan hal-hal itu kepadamu, terdorong rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang, karena orang memandang engkau hina pada hari lahirmu. Aku lewat di situ dan melihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah, dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup dan menjadi besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bulat. Ketika aku lewat di situ, aku melihat engkau. Sungguh, engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi tubuhmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan dikau, demikianlah sabda Tuhan Allah, dan demikian engkau menjadi kepunyaanku. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warni kepadamu, dan memberi engkau sandal dari kulit lumba-lumba, dan tutup kepala dari lenan halus, serta selendang sutra. Aku menghiasi engkau dengan hiasan, dan mengenakan gelang pada tanganmu, dan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidung dan pada telingamu, serta mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Dengan demikian, engkau menghias dirimu dengan emas dan perak. Pakaianmu lenan halus dan sutra, serta kain berwarna-warni. Makananmu tepung yang terbaik, madu dan minyak,
dan engkau menjadi sangat cantik, sehingga layak menjadi ratu. Namamu menjadi termasyhur di antara para bangsa karena kecantikanmu, sebab engkau sangat sempurna berkat perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan kemasyhuranmu kau gunakan untuk bersundal, dan nafsu sundalmu kau lampiaskan dengan setiap orang yang lewat. Meskipun demikian, aku akan mengingat perjanjianku denganmu pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Dengan demikian, engkau akan teringat-ingat akan masa lampau dan merasa malu. Karena nodamu itu, mulutmu terkatup sama sekali waktu aku mengampuni segala sesuatu yang telah kau lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin, karena ia memang lahir demi orang yang membuat dirinya demikian, karena kemauannya sendiri, demi kerajaan surga. Tetapi yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pilihan hidup.
Injil hari ini berbicara mengenai orang-orang Farisi yang datang kepada Yesus dan bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Atas pertanyaan ini, Yesus menjawab dan mengajarkan sesuatu bahwa perkawinan adalah ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita, serta bahwa perceraian seharusnya tidak terjadi. Pernikahan dipandang sebagai institusi suci yang diciptakan oleh Allah untuk menyatukan dua orang menjadi satu. Yesus menekankan pentingnya kehidupan berumah tangga yang penuh kasih, kesetiaan, dan pengorbanan. Perceraian dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan rencana Allah mengenai sebuah perkawinan yang suci. Yesus juga menyinggung tentang kehidupan khusus sebagai panggilan yang mulia. Beberapa orang dipanggil untuk hidup dalam kesucian karena tidak kawin demi melayani Tuhan tanpa dikuasai dunia. Hidup tidak kawin demi kerajaan Allah dipandang sebagai bentuk dedikasi yang mengorbankan keintiman fisik demi kesatuan yang erat dan intim dengan Allah. Mereka yang mempersembahkan hidup mereka untuk pelayanan tanpa pamrih, agar orang-orang yang dilayani boleh dihantar kepada Allah dan pada akhirnya mereka mendapatkan keselamatan. Saudara-saudari terkasih, dalam konteks dewasa ini, perikop ini mengingatkan kita akan pentingnya memperlakukan pernikahan dengan penuh hormat, kasih, dan kesetiaan. Pernikahan bukanlah hal yang sepele, melainkan ikatan suci yang harus dijaga dan dirawat. Perceraian seharusnya selalu dijauhkan dari kehidupan suami istri. Kalau ada persoalan antar suami istri, sebisa mungkin selalu dicarikan solusi agar keharmonisan selalu dijaga dan nilai-nilai sakramen perkawinan selalu dijunjung tinggi agar keluarga menjadi sumber sukacita, kegembiraan, dan kebahagiaan. Demikian pula, hidup tidak kawin dipandang sebagai panggilan yang mulia yang perlu dihargai dan dihormati. Keputusan untuk hidup dalam kemurnian untuk tidak kawin merupakan pilihan spiritual yang perlu didukung dan dihormati. Kesucian dan pengorbanan dalam pilihan hidup ini dapat menjadi contoh inspiratif bagi kita semua dalam menghargai dan mengisi kehidupan kita dengan penuh perjuangan dan kebaikan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.